Selamat siang menuju sore seluruh peserta webinar hari ini. Sebentar lagi kita mungkin sambil menunggu peserta, beberapa menit lagi bisa berkumpul di webinar hari ini. Mungkin untuk yang sudah hadir bisa mengubah nama Zoom-nya jadi dengan nama lengkap. Berbagai usia dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka, belajar, bergerak, bermakna. Oke. Baik. Oke, sudah 2:30 ya, gitu. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore, para peserta webinar hari ini. Mungkin saya akan sebutnya kawan abad 21 ya. Perkenalkan dulu, saya Gerhana, dipanggil aja Kak Gege. Di sini saya sebagai partnership sekolah di sekolahmu, sekaligus juga menjadi moderator di acara webinar kelima, yaitu webinar kali ini gitu. Webinar ini selain di Zoom, kita juga ditayangkan secara live di YouTube sekolahmu. Jadi mau lihat live YouTube juga bisa. Gitu. Oke, sebelumnya saya ingin menyambut dulu kedatangan narasumber ya. Saya lihat sudah ada Ibu Yeti, Bapak Firman, dan Ibu Yulia ya. Selamat datang. Dan satu lagi Pak Imam Gunawan sudah hadir. Pak Imam sudah hadir ya? Oke, baik. Selamat datang seluruhnya di acara webinar 5 yang merupakan rangkaian dari webinar series di minggu ini ya gitu. Dan saat ini mungkin kita akan membahas terkait kelas personalisasi yang sama seperti webinar. Halo, Pak Imam, kedengeran Pak? Aman. Tes suara. Oke. Pak Imam ya? Terdengar Pak? Oke, baik. Ya, jadi kali ini kita akan membahas sama seperti webinar 4, jadi membahas terkait kelas personalisasi. Namun kita akan lebih meng-highlight mengenai keikutsertaan kawan orang tua abad 21 dalam menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak gitu. Oke, dan nggak kalah seru nih, kita juga mengundang narasumber yang oke-oke untuk berbagi cerita mengenai praktik baiknya, serta sharing terkait bagaimana sih cara melibatkan orang tua dalam menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Oke, sebelum masuk ke sana nih, izinkan saya untuk memperkenalkan dulu sekolahmu gitu. Mungkin dari kawan abad 21 ini sudah cukup sering mendengar ya, apa itu sekolahmu? Sekolahmu itu adalah platform teknologi pendidikan dengan sistem blended learning pertama di Indonesia gitu. Punya misi untuk mengembangkan kompetensi masa depan melalui pemerataan pendidikan berkualitas yang terpersonalisasi, sama seperti tema hari ini, terintegrasi digital dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Oke, mungkin dari rekan-rekan di sini ada yang bertanya, kenapa saya memanggil rekan dengan sebutan kawan abad 21 ya. Nah, di sini sedikit saya ingin memperkenalkan terkait sekolah abad 21 by sekolahmu. Jadi sekolah abad 21 ini merupakan jaringan sekolah madrasah penggerak pendidikan abad 21 yang berbasis kompetensi masa depan terpersonalisasi, terintegrasi digital, dan merdeka berkolaborasi. Nah, webinar series ini merupakan salah satu campaign siap blended learning yang diselenggarakan oleh Sekolah Abad 21. Tujuannya apa sih? Ya, tujuannya untuk memperkenalkan lebih dekat apa itu blended learning dan juga menyebarluaskan semangat praktik baik yang sudah dilakukan oleh lembaga, sekolah, madrasah di Indonesia dalam pembelajaran abad 21. Rangkaian kampanye siap blended learning ini sekaligus juga menjadi launching jejaring sekolah abad 21 sebagai wadah bagi sekolah madrasah untuk terus belajar dan bergerak bersama menjadi sekolah madrasah yang mampu memenuhi kebutuhan semua dan setiap anak di Indonesia.
Oke, dan selanjutnya kami juga berterima kasih kepada sekolah yang sudah turut berpartisipasi dalam mengirimkan praktik baiknya yang akan dipresentasikan pada kelas-kelas webinar yang akan dilaksanakan dari kemarin ya, dari hari Rabu 28 Juli hingga besok terakhir di Sabtu 31 Juli 2021. Oke, nah ada yang seru nih. Boleh next? Oke. Ada yang seru dari webinar ini, dari rangkaian webinar ini. Jadi diharapkan para peserta untuk mengikuti rangkaian acara webinar sampai selesai, yaitu karena ada giveaway-nya nih, ada hadiah nih bagi peserta yang beruntung. Caranya seperti apa? Caranya untuk yang ingin ikutan cukup memberikan insight dari webinar yang sudah diikuti gitu. Kalau untuk webinar 5 ini berarti apa insight yang didapat dari webinar 5 ini kemudian diposting di Instagram ya gitu. Postingnya di story Instagram Sekolah Abad 21. Tapi yang pertama syaratnya harus follow akunnya dulu. Follow akun @sekolahAbad.21, lalu kedua baru posting foto atau video Instagram story-nya yang berkaitan dengan insight yang didapat dari webinar ini, lalu tag @sekolahAbad21. Dan yang ketiga, pastikan Instagram-nya tidak di private ya. Dan yang keempat, tag teman juga untuk ikutan dan follow Instagram Sekolah Abad 21. Informasi tambahan, peserta harap mengikuti sesi webinar sampai selesai karena ada link absensi untuk kebutuhan sertifikat yang akan diberikan di akhir acara. Jadi jangan dulu pergi di tengah nih, sampai selesai. Di sini juga nanti akan ada link absensi untuk diisi. Gitu. Oke, mungkin langsung ke narasumber ya. Nih narasumber kece-kece kita yang sudah hadir di Zoom. Selamat datang kepada para narasumber. Di sini sudah ada Ibu Yulia Indriati selaku Direktur Keluarga kita. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak Gege. Assalamualaikum. Kak Gege, Bu. Dan lebih muda kelihatannya. Selamat siang, Bapak Ibu yang sudah hadir di sesi webinar hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Amin, amin. Lalu selanjutnya ada Bapak Imam Gunawan selaku guru SMKN 20 Jakarta. Sudah hadir ya Pak Imam ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Posisi sedang dipersiapkan dulu. Baik, baik. Oke, selanjutnya ada Ibu Yeti Yuningsi selaku guru SD Pandu. Selamat siang Kak Gege. Selamat siang juga Bapak Ibu yang terkasih. Selamat mendengarkan untuk penjelasan atau praktek baik hari ini. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Dan yang terakhir ada Bapak Firman Afandi dari guru SMAN 24 Jakarta. Halo, selamat siang Kak Gege. Selamat siang Bapak Ibu kawan Abad Sekolah 21. Terima kasih. Di sini nanti masing-masing narasumber akan memaparkan atau sharing terkait praktik baik dan mungkin ada beberapa program juga yang akan di-sharing juga dari keluarga kita gitu. Nanti kalau misalkan dari kawan Abad 21 akan ingin nanya, silakan bertanya di kolom chat yang ada di Zoom maupun yang komen yang ada di YouTube ya gitu. Nanti yang beruntung yang akan dibacakan. Oke, baik, mungkin sudah tidak sabar ya untuk menyimak sharing dari masing-masing narasumber, maka saya langsung persilakan dulu kepada Ibu Yeti Yuningsih ya Bu ya dari SD Pandu. Silakan sudah bisa mulai di-present. Kurang lebih 7 menit ya Bu ya. Baiklah teman-teman yang hebat, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan saya guru dari SD Pandu. Sekolah Pandu adalah salah satu sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Salib Suci. Nah, COVID-19 yang telah menerpa Indonesia selama lebih dari setahun memang mengubah segalanya. Tidak ada satupun yang pernah membayangkan bagaimana caranya dan seperti apa rasanya bersekolah di masa pandemi. Hal itulah yang dirasakan kami di SD Pandu. Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya akan membagikan praktik baik yang diberi judul Problematika dan Solusi PJJ kelas 3. Kebetulan saya mengajar kelas 3 di SD Pandu. Nah, 1-3 bulan awal PJJ
banyak sekali permasalahan yang kami hadapi, terutama miskomunikasi antara orang tua, sehingga kami selalu mencari solusi yang terbaik, yaitu diawali dengan melakukan tes diagnostik dengan menyebarkan angket. Dari sebaran angket tersebut, di sini ada latar belakang, ternyata pekerjaan orang tua mayoritas bekerja sehingga pendampingan dilakukan pada malam hari. Kemudian sarananya bagaimana? Sebanyak 85% siswa dapat melaksanakan tatap muka secara virtual. Kemudian minat siswanya bagaimana? Umumnya anak-anak berminat pada pengerjaan LKS, lalu games, dan pembuatan video, terutama yang hampir lebih dari 75% itu adalah games. Lalu minat itu tadi sudah, kemudian next. Nah, lalu didapatlah kondisi siswa di sekolah pandu. Saat belajar online dengan materi yang diberikan guru, di mana saja, kapan saja, siswa dapat belajar. Siswa melakukan tanya jawab, diskusi melalui online, melakukan praktek untuk lebih memahami materi, tapi ada beberapa siswa yang tidak penuh untuk melakukan itu, sehingga siswa tersebut mengalami kesulitan untuk memahami materi secara daring. Mungkin hanya dari 30 siswa, mungkin ada 4 atau 5 siswa yang mengalami kesulitan tersebut. Next. Nah, akhirnya dari kesulitan tersebut kami memiliki tantangan dan berefleksi, yaitu ketersediaan fasilitas dan sarana pembelajaran yang sebagian dihadapi anak sangat sulit. Dukungan orang tua dan jarak rumah ke sekolah pun cukup jauh. Lalu guru mulai memikirkan bagaimana caranya agar siswa yang mengalami kendala dalam berpikir atau kendala dalam fasilitas untuk bisa memahami materi yang diberikan guru. Kita saling sharing dengan teman paralel untuk mengatasi masalah ini. Next. Nah, lalu inilah koordinasi dan kolaborasi. Koordinasi dan kolaborasi itulah sangat penting. Step yang pertama adalah kami berkolaborasi atau berkoordinasi dengan kepala sekolah, di mana pemimpin kami di SD Pandu ini adalah pemimpin penggerak yang hebat, yang selalu menggerakkan kami untuk merefleksikan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Ini hampir setiap hari kami selalu merefleksikan dan selalu memotivasi kami untuk mau mencari dan mencoba hal-hal yang baru. Lalu, step yang kedua, kami berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, di mana rekan sejawat di SD Pandu ini sangatlah solid. Kami berbagi praktek baik dalam mendesain pembelajaran agar anak-anak mengikuti pelajaran dengan penuh semangat dan tertantang untuk mau belajar. Apalagi anak-anak, tadi kondisinya anak-anak itu senang games. Berarti kami harus betul-betul mencari permainan-permainan yang bisa tertantang anak-anak. Kemudian step yang ketiga, kami berkoordinasi dengan orang tua. Inilah kunci utama PJJ dapat berjalan lancar dan kondusif tentunya, adalah kita sebagai pendidik harus merangkul orang tua untuk membuat kesepakatan. Karena selama PJJ berlangsung, orang tualah yang akan mendampingi putra-putrinya dengan waktu yang panjang dibanding dengan kami guru-guru yang mungkin hanya 2 atau 3 jam seharinya melalui virtual. Nah, yang ini adalah step yang keempat, barulah berkoordinasi dengan anak-anak untuk tatap muka secara daring. Karena kebetulan di SD Pandu ini setiap hari Senin ada yang namanya apel pagi, kemudian hari Selasa sampai hari Jumat itu ada morning spirit, kurang lebih 30 menit untuk memberikan semacam mengawali kegiatan anak di dalam menerima pelajaran. Kemudian setiap hari pun kami melakukan daring melalui virtual atau melalui Zoom untuk melakukan semacam tanya jawab atau membuat kesepakatan juga untuk menyampaikan materi-materi ataupun tugas, di mana tugas itu yang akan dikerjakan secara luring dan melaksanakan juga tugas proyek atau praktek secara kolaborasi dengan berbagai mata pelajaran. Kemudian next ini kesepakatan kami
dengan orang tua, di mana kami selalu memberikan waktu antara 1 atau 3 bulan selalu bertemu secara virtual dengan orang tua, di mana orang tua ada kesulitan ataupun ada keluhan mengenai siswanya. Jadi kami melakukan kesepakatan. Next. Di sini pelayanan tatap muka secara virtual, karena kami secara klasikal 30 siswa itu dirasa belum maksimal, akhirnya kami memberikan tatap muka secara virtual dalam kelompok kecil, 10 orang atau 8 orang. Kemudian next. Ini adalah bagi siswa yang mengalami kendala seperti tadi, sarana, kami mengadakan kunjungan dan mengundang siswa ke sekolah. Itu pun mengundang siswa di masa PPKM ini tidak mungkin. Ini hanya di awal-awal semester kami mengundang atau mengunjungi siswa. Next. Nah, ini memberikan pelayanan melalui video call bagi siswa yang tidak bisa mengikuti virtual secara Zoom. Kami memberikan pelayanan melalui video call karena kebetulan HP orang tua anak tersebut tidak memiliki HP, jadi kami melakukan video call di sore hari. Next. Nah, ini mendesain pembelajaran atraktif karena anak umumnya senang games. Jadi kami dengan teman-teman di SD Pandu itu membuat Word of Name, kemudian Pet Colorado, dan Jambot. Itu anak sangat senang untuk mengikuti pelajaran tersebut. Aplikasi game pembelajaran pun kami gunakan. Di antaranya ada Quizzes, kemudian ada Wordwall, dan banyak lagi. Next. Nah, perubahan yang dialami apa? Setelah dilakukan bimbingan melalui tatap muka secara daring dan luring, apalagi adanya kesepakatan, siswa mulai berani bertanya, percaya diri dalam menjawab, proses pembelajaran secara daring dan luring berjalan lancar. Orang tua tidak kewalahan dalam menangani PJJ, karena kami sering berkoordinasi dan mengadakan kesepakatan bersama. Next. Nah, kesimpulannya, marilah kita untuk selalu berkolaborasi dengan orang tua. Jadikanlah kawan orang tua dalam menciptakan kompetensi anak, sehingga pembelajaran dapat berfokus pada keinginan anak dalam belajar untuk terciptanya merdeka belajar. Apalagi tahun ini memang di Sekolah Pandu mulai merancang dengan Sekolah Merdeka Belajar. Seperti itu mungkin sharing dari Sekolah Pandu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Yeti, luar biasa sekali atas sharingnya, mulai dari refleksi hingga kolaborasi dan memang berfokus pada keinginan anak gitu. Ini sesuai banget dengan nafas dari jaringan Sekolah Abad 21 ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke narasumber yang kedua ya. Di sini ada Bapak Firman Afandi. Silakan Pak Firman, hadir Pak? Halo, tes. Suara saya masuk? Masuk, Pak. Silakan, waktunya kurang lebih 7 menit ya, Pak, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya izin mempresentasikan praktik baik yang telah kami lakukan di sekolah kami, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Firman Afandi. Saya adalah salah satu guru di SMA Negeri 24 Jakarta, mata pelajaran biologi. SMA Negeri 24 Jakarta merupakan salah satu sekolah menengah atas berstatus negeri di bawah suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat Wilayah 1 dan Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta yang beralamat di Jalan Lapangan Tembak 1, nomor 1 di Gelora, Tanah Abang, Gelora, Jakarta Pusat. Ini sekolah kami letaknya berdepanan dengan gedung DPR dan MPR ya. Jadi benar-benar di pusatnya DKI Jakarta. Baik, adapun hari ini saya diberi kesempatan oleh sekolahmu untuk memberikan men-share praktik baik yang dilakukan di sekolah kami yang kami beri judul Peran TPACK dalam Pembelajaran Abad 21. Konten presentasi pada hari ini saya bagi menjadi 4, yaitu yang pertama saya akan menyampaikan praktik baik yang dilakukan di sekolah kami,
lalu ada peran orang tua dalam pembelajaran, evaluasi pembelajaran, yang terakhir adalah blended learning. Nah, sebelum kami menjelaskan praktik baik, jadi TPACK itu apa sih? TPACK itu, Bapak Ibu sekalian, adalah salah satu kerangka yang mengintegrasikan antara pengetahuan teknologi atau technological knowledge dan pengetahuan pedagogi atau pedagogic knowledge, serta yang terakhir itu pengetahuan konten atau content knowledge, sehingga disingkat menjadi TPACK, yang dimana dalam sebuah konteks pembelajaran mengintegrasikan antara peran teknologi dalam dunia pendidikan. Nah, ini yang sedang kita hadapi selama pembelajaran jarak jauh atau kita sebut belajar dari rumah. Percepatan ya teknologi dalam dunia pendidikan itu masif sekali ya, luar biasa, sehingga dalam hal ini TPACK itu berperan penting dalam proses pembelajaran ini. Nah, baik, lanjut. Yang pertama yang kami lakukan ini selama belajar dari rumah, kurang lebih kita hampir 1,5 tahun ya. Tepat di bulan Maret tahun 2020, sekolah kami tutup, tidak ada pembelajaran tatap muka, semuanya dilakukan secara daring. Hal yang pertama kali kita lakukan, penyesuaian, ya, adaptasi 1-2 bulan itu kita melihat situasi dan kondisi ini apa yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama kali kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, itu adalah pentingnya kehadiran, atau kita membuat suatu sistem yang kita namakan e-absensi. Nah, e-absensi ini sudah kita jalankan sejak bulan April tahun 2020. Alhamdulillah sampai sekarang masih berlangsung. Adapun keunggulannya atau praktik baiknya adalah, jadi para siswa itu diberikan kesempatan untuk absen melalui website kami, yaitu sma24jakarta.sca.id. Itu bisa diakses melalui laptop ataupun handphone. Itu kita buka akses jam 5 sampai jam 6:30. Itu siswa harus foto wajahnya full dengan menggunakan seragam. Nah, jadi itu kita lakukan setiap pagi, setiap hari. Nah, teknologinya adalah siswa itu tidak bisa berbohong. Jadi kita punya sistem namanya face recognition. Jadi kamera atau sistem akan menolak jika tidak ada wajah yang terekam di dalam layar. Jadi setiap hari siswa itu dipastikan bangun pagi, Bapak Ibu. Nah, melalui absensi ini kita bisa memantau siswa mana yang bangun pagi, mana yang tidak. Karena selama 1 bulan ini kita evaluasi pada tahun 2020, bagaimana memastikan siswa ini tetap hadir dalam pembelajaran. Nah, salah satunya kita membuat sistem namanya e-absensi. Ya, di sini kita punya learning management system, tapi masih terbatas, sehingga kita hanya baru memfokuskan ke absen. Jadi karena selama pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah ini, semua itu berubah jadi digital. Semua gaya belajar kita juga berubah, semua kebiasaan kita berubah, sehingga ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, yang menjadi prioritas di sekolah kami pertama adalah pembentukan karakter siswa. Yang menjadi concern utama kami di sekolah kami itu adalah pembentukan karakter, yang salah satunya adalah disiplin bangun pagi. Ya, jadi kita menggunakan sistem ini. Nah, itu bisa dilanjut. Nah, lalu yang kedua, Bapak Ibu guru juga diberikan kesempatan oleh kepala sekolah dan para jajaran pimpinan manajemen untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kebetulan, ya ini praktik baik yang saya lakukan. Saya membuat konten pembelajaran yang menyenangkan menggunakan sekolahmu ini ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat, mungkin karena waktunya terbatas, kurang lebih saya sudah membuat 4 konten pembelajaran yang memang alhamdulillah itu diberikan respon positif oleh user atau para murid yang masuk menggunakan konten saya. Salah satunya ini ada klasifikasi makhluk hidup, bisa dilanjutin ada evolusi, lalu ada keanekaragaman hayati, dan kalau nggak salah yang terakhir itu sekali lagi ada ya? Apa cuma 3 ya? Oh ya, cuma 3. Ada 4, cuman 1 lagi masih belum. Jadi salah satu praktik baiknya adalah kita menggunakan konten pembelajaran yang menarik siswa untuk belajar walaupun dari rumah. Lalu yang nomor 2, peran orang tua dalam belajar. Ya, lanjut. Kita selalu mengadakan pertemuan virtual bersama orang tua setiap 1 bulan sekali untuk melaporkan absensi tentunya. Yang kedua juga kita mengadakan diskusi. Nah, salah satu peran orang tua dalam pembelajaran menurut sekolah kami itu adalah 3. Yang pertama adalah sebagai supervisor,
investor, dan komunikator. Bagaimana 3 peran ini yang harus dilakukan oleh orang tua selama pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah ini. Supervisor itu maksudnya mendampingi atau mengawasi anak dalam mengerjakan tugas. Yang kedua itu investor. Investor dalam hal ini memberikan lingkungan yang belajar yang nyaman. Ya, memberikan lingkungan belajar yang nyaman, memberikan fasilitas, dan seterusnya. Yang ketiga adalah komunikator, menjalin komunikasi baik dengan anak. Nah, selama ini praktik baik yang di sekolah kami lakukan dengan menjalankan peran orang tua selama belajar dari rumah menggunakan 3 komponen ini, maka belajar dari rumah pun tidak ada kendalanya terlalu signifikan ya kalau orang tua juga ikut berperan dalam hal ini, karena pendidikan dalam skala pendidikan dalam artian yang umum itu bukan hanya di sekolah tapi di lingkungan dan di masyarakat. Lanjut. Ya, evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini bisa dilanjut. Nah, kita harus memahami bahwa kita sudah berada di zaman yang berbeda, Bapak Ibu. Dulu itu kita mungkin zaman saya waktu SMA tahun 2011, 2008, 2011 itu kita masih menggunakan kertas dan pensil 2B gitu ya, hapusan. Lalu kita memberikan jawaban di kertas itu ya. Lalu akhirnya di-scan dan akan keluar jawabannya. Itu memakan waktu. Sekarang kita berada di gambar sebelah kanan dalam kondisi teknologi sudah masuk berintegrasi, evaluasi pembelajaran pun jadi lebih menarik ya. Jadi lebih banyak sekali cara-cara yang bisa mengevaluasi dan juga lebih efektif dan efisien tentunya karena ada peran teknologi di sini. Sehingga kita sebenarnya harus memanfaatkan ini sebagai pendidik dan mungkin pelajar sebagai hal yang menyenangkan gitu ya. Jadi kalau dulu kita ujian, wah tegang, bawa pulpen, bawa pensil, sampai dulu ada kasus keringetan, akhirnya kertasnya jadi rusak. Kalau sekarang harusnya menyenangkan, karena sesungguhnya evaluasi itu adalah cerminan ya. Bagaimana kita bercermin sehingga kita mengetahui apa yang kurang, apa yang tidak, sehingga kita bisa memperbaiki ke depannya. Lanjut terakhir, nah ini adalah blended learning, Bapak Ibu sekalian. Blended learning ini artinya itu pembelajaran yang mencampurkan ya, menggabungkan antara face to face learning dengan online learning. Di situ di tengah-tengah ada blended learning. Dalam abad 21 ini blended learning merupakan sebuah keniscayaan yang para orang tua pun harus paham bahwa yang dinamakan blended learning ini ada peran teknologi di sana. Nah, makanya kami mengangkat judul praktik baik kami itu adalah TPACK dalam pendidikan abad 21, karena sekarang mungkin ke depannya dan tidak akan mundur lagi, kita belajar itu pasti akan menggunakan teknologi. Walaupun nanti ada pertemuan tatap muka, pasti kita akan menggunakan teknologi ke depannya seterusnya. Karena dilihat dari tren, ya blended learning ini merupakan salah satu solusi pembelajaran abad 21 yang ideal pada zamannya, ya, di mana di situ ada pertemuan tatap muka, tapi di sini juga ada pembelajaran online ya, atau kita sebut asinkronus dan sinkronus. Ya mungkin itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke KGG. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Firman yang sudah sangat melek teknologi nih, sudah menggunakan platform sekolahmu juga untuk proses belajarnya. Oke, baik, selanjutnya ada Pak Imam ya, Pak Imam Gunawan. Oke, silakan Pak Imam dipresentasikan praktik baiknya, kurang lebih waktu 1 menit. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua dan partisipan yang hadir di dalam webinar ini. Baik, langsung saja. Tadi menyinggung dari narasumber pertama dan kedua, saya hanya sifatnya melengkapi. Di sini kita mencoba menjalani atau memiliki pengalaman peran serta orang tua di abad ke-21, di pembelajaran abad 21 ini kayak seperti apa orang tua ini harus mensupport kegiatan pembelajarannya para guru yang memang sedang berikhtiar untuk mencerdaskan dengan kondisi pandemi seperti ini. Yang pertama adalah orang tua menjalankan 8 fungsi kalau kita lihat di slide kita, yaitu yang pertama adalah agama, kedua adalah sosial, cinta kasih, perlindungan ekonomi serta pendidikan, dan pelestarian lingkungan serta reproduksi. Ini peran orang tua, 8 fungsi ini harus berjalan dengan baik. Ya, artinya betul-betul orang tua di sini hampir menjadi peran guru, perannya hampir seperti guru karena mereka di rumah semua harus mendampingi para siswa atau anak kita. Baik, yang kedua adalah keterlibatan peran orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan sekolah dan proses pembelajaran untuk mencegah perilaku menyimpang. Dan ini pun dalam kondisi pandemi seperti ini pun kita harus tetap memiliki norma atau kontrol
dari orang tua maupun masyarakat terhadap peserta didik kita. Yang ketiga, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, kemudian menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Next. Nah, ini ada salah satu artikel atau penelitian dari Pak Krishna Smith, ya. Artinya yang paling mendasar dalam keterlibatan pembelajaran abad 21 ini adalah memberikan keteladanan atau model, kemudian menanamkan pembiasaan positif, kemudian saling mengevaluasi dalam pengawasan, serta memberikan apresiasi. Ini menurut saya sangat penting, ya. Berikutnya, dimensi. Nah, ini pendidikan karakter abad ke-21. Ada 3 dimensi. Pertama karakter, yang kedua adalah kompetensi, yang ketiga adalah literasi. Nah, saya melengkapi dari narasumber yang sebelumnya. Yang kedua tadi dari Mas Firman itu TPEC, ya, teknologi, pedagogik, konten, dan knowledge atau pengetahuan. Nah, di sini saya melengkapi bahwa di sini ada 3 dimensi, yaitu karakter, kompetensi, dan literasi. Dan ini betul-betul para peserta didik, orang tua, dan bahkan guru betul-betul harus dalam terhadap 3 dimensi ini. Di antaranya karakter itu kita moral dan kinerja. Di antaranya moral itu adalah iman, takwa, jujur, dan rendah hati. Itu secara teoritis dan harus diimplementasikan di dalam proses pembelajaran, baik itu KI1, KI2, KI3, KI4. Nah, ini para dewan guru tahu ini tentang KI1 spiritual, KI2 sosial, KI3 pengetahuan, KI4 adalah keterampilan. Berikutnya adalah kinerja, ya. Kinerja. Ini di sini dituntut seluruh komponen sivitas daripada para peserta didik, guru, dan manajemen pendidik di sini, sekolah maupun orang tua harus memiliki kerja keras dan ketangguhan serta keuletan dalam menghasilkan output, yaitu peserta didik yang berhasil. Kemudian dimensi yang kedua adalah kompetensi. Di sini muncul suatu ciri dari karakter abad 21 adalah kritis, kreativitas, dan komunikasi serta kerjasama. Dan lagi ada budaya literasi, yaitu literasi baca, budaya, teknologi, dan fun atau financial keuangan. Berikutnya. Nah, ini menjelaskan pembelajaran kepada sekolah, ya. Nah, ini ada tujuan evaluasi. Jadi secara gambaran umum, ya, kalau lihat di slide di sini secara gambaran kita memiliki guru pada dasarnya memiliki tujuan evaluasi, assessment bahasanya. Kemudian ada fungsi evaluasi. Di sini kalau secara praktiknya evaluasi yang dilaksanakan oleh guru tadi sudah dijelaskan oleh narasumber. Yang pertama bisa menggunakan LMS, ya, Learning Management System. Banyak sekali aplikasi-aplikasi bawaan yang bahkan anak murid kita itu jago familiar terhadap penggunaan atribut teknologi untuk pembelajaran seperti Kahoot, Quizizz, Edmodo, dan banyak lagi. Dan di sini adalah salah satu platform, bahkan sekolah.mu ini adalah platform untuk evaluasi para peserta didik yang bisa belajar di portal atau di platform sekolahmu. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari sekolahmu dan juga yang ditawarkan oleh pembelajaran abad 21, yaitu teknologi melalui platform pendidikan berbasis teknologi. Lanjut. Nah, ini adalah yang tadi kita singgung di awal, adalah cara terbaik untuk menerapkan proyeksi pendidikan abad ke-21 adalah model. Jadi guru, orang tua harus memiliki model dalam membimbing, membina, mendampingi, bahkan mengajarkan, ya, mengajarkan daripada materi yang didapat atau diperoleh, gitu. Kedua adalah pembiasaan. Nanti dulu, skip, itu ke skip. Kedua adalah pembiasaan. Nah, ini harus ada pembiasaan. Sangat lengkap sekali narasumber 1 dan 2 tadi. Ada pembiasaan dari absensi awal, bagaimana ada budaya anak-anak kita dibangunin pagi dengan kontrolnya guru kepada komunikasi melalui sinkronis maupun asinkronis, melalui sosmed, melalui Google Classroom contohnya. Ini adalah model pembiasaan pembelajaran abad ke-21 yang menggunakan jasa teknologi. Kemudian ada evaluasi serta apresiasi. Nah, ini adalah yang sangat penting dalam kondisi pandemi seperti ini adalah apresiasi. Bagaimana anak-anak kesulitan dengan paket data, tentunya tidak sama, ya, artinya antara seluruh peserta didik memiliki latar belakang kepemilikan daripada paket data.
tidak sama antara SMA dengan SMK, SD, negeri maupun swasta. Pasti banyak varian-varian atau perbedaan-perbedaan yang melatar belakangi bahwa apresiasi itu sangat penting dari guru, dari orang tua pada siswa atau anak kita atau peserta didik. Begitu. Lanjut. Nah, ini adalah blended learning. Tadi sudah disinggung oleh Mas Firman, narasumber kedua kita dari SMA Negeri 24. Disinggung yang pertama, siapkan manajemen pembelajaran. Artinya seorang guru harus cerdas, harus melek teknologi, bagaimana manajemen atau skenario pembelajaran itu berjalan dengan baik. Skenario di sini. Artinya dari proses bangun tidur saja guru dan orang tua udah berkolaborasi. Ya kan? Artinya bagaimana peserta didik siap belajar dan menerima materi. Yang kedua adalah ciptakan suasana kelas, dalam hal ini kelas online ya, yang kondusif dan menarik. Bisa jadi ini adalah pentingnya para guru untuk melakukan ice break, artinya suasana kelas yang menyenangkan. Banyak model-model bagaimana pembelajaran tidak jenuh menggunakan platform teknologi. Contohnya ice break, kalau bete, jenuh, nah itu konspirasi dari guru itu penting banget untuk mengkontrol kondisi daripada kebosanan dari para peserta didik. Kemudian selanjutnya lakukan sistem teamwork yang baik. Teamwork di sini adalah guru, orang tua, peserta didik, bahkan manajemen sekolah. Kemudian bentuk desain pembelajaran yang tepat. Nah, bagi guru harus memiliki perangkat pembelajaran agar materi yang disampaikan tepat. Ya, di dalam hal ini misalkan contohnya RPP dan skenario pembelajaran yang menarik tentunya, ya kan, dengan variasi di poin terakhir yaitu memanfaatkan teknologi yang optimal. Berikutnya, nah ini adalah sharing saya ya yang ada di SMK. Ya, tadi ada teman-teman di SD, di SMA. Kalau di SMK di tempat kami teori itu muatannya 40%, kemudian praktik 60%, dan menggunakan teaching factory, sejenis laboratorium. Ya, lab, istilahnya lab. Nah, kondisi pandemi kayak gini, bagaimana kita menciptakan lab virtual? Nah, ini tantangan sekolahmu juga nih. Saya sempat ke sowan diskusi dengan sekolah.mu, artinya bagaimana kita mengeluarkan platform lab virtual. Mudah-mudahan nanti ke depan kita akan garap ini. Kemudian di kami bekerja sama dengan industri kerja atau DUDI atau IDUKA sekarang namanya. Di kami kerjasama dengan Alfamidi contohnya, ya kan, yang toko atau basisnya retail. Artinya di sini keterlibatan anak SMK yang siap kerja dan terampil dan kompeten di bidangnya itu memang harus benar-benar dipersiapkan. Dan mereka semua harus punya target kewirausahaan, entrepreneurship-nya, jiwanya. Mereka tidak boleh punya ketergantungan, mereka lulus harus kerja, kuliah tidak, tapi bagaimana mereka menciptakan peluang-peluang usaha. Dan yang terakhir di kami, di SMK kami menggunakan platform LMS ya, atau Learning Management System ya, sangat luar biasa banyak teman-teman sekarang sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta sudah menggunakan LMS. Demikian informasi dari saya. Mohon maaf lahir batin kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Imam Gunawan dari SMK N20 atas sharingnya. Untuk yang selanjutnya dari Ibu Yulia Indriati selaku Direktur Keluarga Komunitas Keluarga kita. Oke, Ibu Yulia sudah hadir? Oke. Siap, oke. Silakan Ibu. Menyimak paparan-paparan yang sebelumnya. Selamat siang Bapak Ibu, jam-jam rawan ini ya, mudah-mudahan nggak ngantuk. Sekali lagi salam kenal, saya Yulia dari keluarga kita, saya ibu dari 2 orang putri, anak saya yang besar kelas 8, yang kecil kelas 3, sama mungkin seperti para orang tua lainnya, lagi sama-sama menjalani masa-masa blended learning ini yang penuh dengan kabar baik gitu ya, tapi juga tentunya penuh dengan kepusingan dari sisi orang tua. Saya izin share screen sebentar. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat ya Mbak Gege ya di layar ya. Terlihat Mbak. Sudah. Oke, karena waktunya hanya sampai 15.30 ya, kalau tidak salah ya. Saya coba percepat saja materinya. Bapak Ibu, ini mungkin kenalan sedikit. Saya dari Yayasan Rangkul Keluarga Kita Berdaya. Kami organisasi pendidikan keluarga yang menyusun kurikulum pengasuhan
terdiri dari yang Bapak Ibu lihat di lingkaran ini. Kami percaya perlu ada cinta gitu ya sebagai prinsip pengasuhan utama, tapi cinta tidak cukup, harus dipraktekkan dalam strategi-strategi yang lebih konkret gitu ya di sini. Maka ada hubungan yang reflektif. Kami percaya orang tua perlu menumbuhkan disiplin yang positif dan penting untuk menjadi pendamping belajar yang efektif. Selain itu, kami juga percaya bahwa tidak ada orang tua yang sempurna. Nah, karena itulah makanya kenapa pengasuhan adalah urusan bersama gitu. Di keluarga kita kami percaya keluarga adalah pendidik utama dan pertama. Mungkin kedengarannya seperti jargon ya Bapak Ibu, apalagi kalau sebelum pandemi, tapi kalau sekarang gitu ya rasanya seperti ketelan ludah sendiri gitu. Betul-betul yang namanya orang tua atau keluarga itu sebagai pendidik utama dan pertama kembali lagi ke tempatnya. Awalnya kaget gitu ya, wah di rumah ngurus rumah tangga, juga bekerja memenuhi kebutuhan keluarga, tapi di saat yang bersamaan dalam tanda kutip menggantikan peran guru gitu, dan ini sudah berjalan selama 1,5 tahun. Mudah-mudahan sudah semakin banyak pencerahan, sudah semakin banyak inovasi yang dijalankan sehingga bisa berjalan dengan lebih baik. Nah, di keluarga kita, Bapak Ibu, kami menginisiasi program Rangkul namanya atau relawan keluarga kita, yaitu orang tua dari berbagai latar belakang berperan sebagai penggerak pendidikan keluarga, dan saat ini ada di 114 kabupaten kota. Mereka seperti yang Bapak Ibu lihat di foto-foto ini sehari-hari menyebarkan praktik baik pendidikan keluarga ke lingkungan terdekatnya. Ini adalah sebuah cara yang kami yakini efektif untuk menyebarkan atau mempercepat penyebaran praktik baik pendidikan keluarga. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu, 6 bulan setelah pandemi di tahun lalu kami menyebar survei gitu ya, dan kemudian dijawab oleh sekitar 2.000-an orang tua, 1.800 sekian kalau nggak salah. Nah, ini adalah hasilnya nih Bapak Ibu, ini adalah kondisi real di lapangan gitu ya. 75% orang tua masih emosional saat mendampingi anak belajar, hanya 50% dari orang tua yang menerapkan kesepakatan gitu ya, sebagaimana kita ketahui itu penting untuk ada di setiap rumah gitu. Kemudian baru hanya 50% orang tua yang mendampingi anak belajar sesuai kebutuhannya, yang paham apa yang dibutuhkan anaknya, lingkungan seperti apa yang perlu diciptakan supaya anaknya termotivasi gitu ya, itu baru separuhnya saja. Dan 76% orang tua masih kesulitan beradaptasi dengan teknologi, di mana itu menjadi tools utama di masa blended learning ini gitu ya, yang sebelumnya PJJ, sekarang blended learning. Nah, itu sementara orang tua sendiri masih kesulitan untuk beradaptasi dengan teknologi. Nah, ini adalah kenyataan-kenyataan di lapangan yang kita hadapi sehari-hari ya, terutama buat Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, dan teman-teman di sini sebagai pihak dari sekolah yang sehari-hari berputar otak gitu ya, gimana caranya agar kolaborasi dengan orang tua bisa terjalin dengan baik pada akhirnya untuk mendukung proses pembelajaran anak-anak kita. Nah, sementara itu Bapak Ibu, saat kita berhadapan dengan tantangan dan hambatan sekolah, tantangan dan hambatan orang tua, Bapak Ibu dari pihak sekolah sebagai guru ataupun pimpinan sekolah juga berhadapan dengan tantangan yang ada di layar ini ya Bapak Ibu. Jadi masih minimnya kesadaran orang tua atas pentingnya keterlibatan dalam proses pembelajaran gitu ya. Masih banyak orang tua yang misuh-misuh gitu ya. Kenapa kok harus saya jadinya yang mendampingi anak saya belajar bertahun-tahun, saya ngedrop anak saya di sekolah gitu, dan kemudian di siangnya dijemput lagi atau anak-anak pulang sendiri, itu harapannya karena bisa menyerahkan tanggung jawab untuk mendidik anak-anak tuh kepada guru atau sekolah gitu. Nah, jadi pandangan bahwa orang tua, keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran itu tidak perlu ada atau bahkan diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah, memang itu masih ada Bapak Ibu. Tapi kalau ditanya apakah sebetulnya orang tua peduli dengan proses pembelajaran anak-anaknya gitu ya, rasanya tuh hampir bisa dibilang 100% tuh menjawab peduli Bapak Ibu. Tapi yang jadi isu itu adalah orang tua nggak tahu caranya tuh gimana gitu. Saya tuh peduli anak saya pengen anak saya sukses dalam proses belajarnya gitu ya. Tapi caranya gimana saya nggak tahu, dan sekolah anak saya juga nggak ngasih tahu gitu ya caranya gimana gitu. Paling ngoper tugas gitu ya. Tapi bagaimana saya bisa betul-betul efektif membantu
atau mendukung anak saya untuk bisa secara efektif belajar gitu, itu tuh kebanyakan orang tua jawabannya bukan nggak peduli, tapi nggak tahu caranya gimana. Nah, kemudian tantangan dan hambatan sekolah yang kedua adalah interaksi dan komunikasi dengan orang tua tidak selalu lancar. Ini biasanya kayak karena saling ada prasangka ya Bapak Ibu. Jadi sekolah curiga sama orang tua gitu ya. Jadi belum apa-apa, aduh nanti kalau gini dikomplain gitu ya. Sementara orang tua juga ke pihak sekolah juga banyak curiga gitu. Aduh nih jangan-jangan diajak rapat karena mau dimintain sumbangan gitu ya. Terus nanti paling kalau diajak rapat ya udah mau dikasih tahu ada ada program apa gitu ya, mau ditawarin jualan gitu ya, misalnya gitu. Nah itu jadi interaksi dan komunikasinya itu tuh masih banyak sekali yang perlu diimprove dari kedua belah pihak ya Bapak Ibu, bukan cuma dari pihak sekolah kepada wali murid, tapi juga wali murid sendiri kepada pihak sekolah gitu. Nah kemudian yang ketiga, ini juga masih suka jadi isu nih Bapak Ibu, persepsi atas relasi yang transaksional gitu ya. Orang tua mikirnya, oh saya udah bayar mahal-mahal sekolah anak saya gitu ya, saya kayak harusnya udah nggak harus ngapa-ngapain lagi dong, gitu kalau dari sisi pembelajaran. Sementara atau sebaliknya gitu, udahlah sekolahnya aja gratis, nggak bayar SPP kok gitu, udah deh nggak usah minta macem-macem nih dari pihak sekolah gitu. Jadi dua-duanya masih punya persepsi yang sifatnya tuh transaksional. Nah kemudian problem yang terakhir adalah Bapak Ibu, terutama terkait dengan pelibatan orang tua gitu ya di masa di masa blended learning ini dan di masa pandemi ini gitu ya, sangat bisa dipahami juga kalau sekolah itu punya sumber daya yang terbatas untuk meningkatkan keterlibatan orang tua. Wong udah sibuk sama kurikulum, sibuk sama operasional sekolah, belum lagi tuntutan administratif gitu ya. Kok ya tahu-taunya masih harus menjalankan program pelibatan keluarga gitu. Nah tapi kepentoknya juga rasanya, lah kalau misalnya nggak ada program-program pelibatan keluarga yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan gitu ya, nyatanya gitu memang pelibatan keluarga ini penting gitu dan menjadi faktor penentu juga kesuksesan belajar anak-anak kita gitu. Nah, kalau ditanya nih Bapak Ibu, jadi gimana sih peran orang tua itu seharusnya gitu ya? Orang tua seperti apa sih yang dibutuhkan untuk bisa mendampingi anak kita belajar dalam masa blended learning ini and beyond ya Bapak Ibu gitu. Jadi kan kita semua kayaknya di titik ini nih kita udah tahu deh ya, kita nggak akan balik lagi ke masa pembelajaran seperti sebelum pandemi, anggap aja itu nggak ada gitu ya sebelumnya gitu, dan kita akan menjalankan masa-masa proses belajar seperti yang sekarang ini tuh sampai seterusnya, bukan berarti pandeminya nggak berakhir, bukan itu Bapak Ibu, tapi bahwa yang namanya proses belajar itu perlu menggabungkan antara yang seperti disebut tadi ya, ada asinkronus dan sinkronus gitu ya. Proses belajar itu terjadi secara blended learning, itu tuh perlu kita yakini bahwa ini adalah proses pembelajaran masa depan seperti apa yang dikampanyekan di rangkaian webinar ini, Sekolah Abad 21 itu perlu mampu untuk bisa menjawab tantangan ini ke depannya gitu. Nah, kalau ditanya orang tua seperti apa sih yang dibutuhkan untuk bisa mendampingi anak belajar, nah ini Bapak Ibu poin-poin pentingnya saja ya saya highlight gitu. Yang pertama itu orang tua perlu tahu tujuannya tuh apa gitu. Nah itu yang seringkali juga orang tua tuh nggak paham. Anak saya tuh lagi belajar apa, buat apa sih belajar ini gitu ya. Itu jadi pada saat sudah tidak tahu tujuannya juga bingung mau mendampinginya dengan cara apa gitu. Nah sementara tantangannya buat para guru dan juga sekolah untuk menjelaskan tujuan belajar, apalagi per mata pelajaran, per program ataupun per subjek, itu kan tantangan tersendiri ya Bapak Ibu gitu. Nah tapi itu penting untuk dilakukan gitu. Biasanya kita susah untuk mau melakukan apa kalau kita nggak tahu tujuannya apa gitu. Bahkan per mata pelajaran, kalau anak saya lagi belajar sains, belajar sainsnya lagi belajar apa gitu, kenapa dia belajar itu gitu. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang baik sekali ya untuk sama-sama dijawab oleh para guru dan juga orang tua, sehingga kita tuh sebetulnya sama on the same page gitu ya, kenapa sih anak kita belajar ini, sepakat untuk mempelajari ini, dan orang tua juga bisa ditanya komitmennya untuk mendampingi anak belajar karena sudah tahu tujuannya tuh apa. Jadi bukan hanya tujuan general gitu ya, tapi betul-betul sampai di jenjangnya dia itu, di semesternya dia saat itu, bahkan di caturulan atau di termnya dia itu tahu apa yang sedang dipelajari oleh anak-anaknya. Nah, kemudian yang kedua adalah orang tua perlu memperhatikan kebutuhan sosial dan emosional. Ini juga menantang sekali Bapak Ibu, karena lingkungan belajar ya Bapak Ibu, itu tuh yang paling efektif untuk
menimbulkan motivasi. Kan Bapak Ibu kita semua sadar ya, motivasi itu kan nggak bisa dikasih ya Bapak Ibu. Motivasi itu tuh dimiliki, dibangkitkan dan ditumbuhkan oleh seseorang gitu. Ibaratnya kita nggak bisa nih ya kamu saya kasih motivasi gitu, kan nggak bisa gitu ya. Oke, saya terima motivasinya tapi terus nggak dilakukan gitu. Jadi motivasi itu kan harus ditumbuhkan. Nah, salah satu teorinya adalah ya orang tua perlu menciptakan lingkungan lingkungan di sekitar anak itu yang bisa memenuhi kebutuhan sosial emosionalnya sehingga dia termotivasi, sehingga dia semangat untuk melakukan to-do list-nya gitu ya, melakukan tugas-tugasnya, menjalankan rutinitasnya gitu. Nah itu seringkali yang bikin anak-anak nggak semangat, bikin anak-anak nggak termotivasi itu ya karena nggak ada di lingkungan yang kondusif gitu. Apa sih lingkungan yang kondusif itu? Konkretnya tuh apa gitu? Ya konkretnya misalnya komunikasi sehari-harinya baik gitu ya, tidak merasa tertekan tapi merasa tertantang, itu dua hal yang berbeda ya Bapak Ibu gitu ya. Kita mau menekan anak atau mau menantang anak gitu. Pressure and challenge is two different thing gitu. Nah ini yang perlu jadi catatan. Banyak orang tua yang mikir, anak saya tuh kayaknya tuh keenakan deh, hidupnya atau hari-harinya. Kayaknya perlu dikasih tekanan gitu ya. Nah itu mungkin perlu perlu di reward sedikit gitu ya. Mungkin bukan tekanan tapi tantangan gitu. Nah anak-anak yang berada di lingkungan yang kondusif, yang sehari-hari komunikasinya baik gitu ya, yang merasa tenang dan nyaman berada di rumah gitu, itu pasti lebih senang dengan tantangan dan siap menghadapi tantangan. Nah, itulah gunanya orang tua memperhatikan kebutuhan sosial emosional. Nah, kemudian yang ketiga, orang tua perlu mendorong kemandirian dalam belajar. Ini tuh sesederhana bisa komunikasi langsung sama guru gitu ya. Saya perhatikan tuh ibaratnya kalau orang tua tuh kepengennya gini, terserah deh metode belajarnya apa, yang penting saya nggak repot gitu ya. Kalau orang tua tuh ada faktornya. Kenapa? Bukannya saya nggak mau bersusah payah mendampingi anak belajar, tapi biasanya orang tua bilangnya, saya tuh udah punya 100 hal yang harus saya lakuin gitu ya sehari-hari gitu. Kalau saya masih harus mantengin anak saya belajar gitu ya, ini hidup saya rasanya porak-poranda nih ya kalau itu ibaratnya kalau dilebih-lebihkan gitu. Nah jadi penting sekali untuk mendorong kemandirian anak dalam belajar. Saya ngelihatnya blended learning ini gitu ya, terutama seperti yang dilakukan oleh sekolahmu gitu ya, dengan belajar di platform, semuanya bisa sudah tertata dengan baik dan terstruktur gitu ya, itu tuh sangat mungkin untuk mendorong kemandirian anak dalam belajar gitu. Nah pada saat anak bisa mandiri dalam belajar gitu ya, nah itu juga pada akhirnya orang tua nggak lagi sibuk sama hal-hal yang teknis. Coba aku tanyain sama gurunya gitu ya, mana sih sebenarnya yang kamu nggak ngerti? Aduh kamu gimana sih, ini gurunya nggak jelasin kali ya gitu. Jadi untuk hal-hal yang lebih teknikal itu sudah bisa terresolve dengan baik gitu, sehingga orang tua juga bisa lebih fokus ke kualitas. Nah kemudian yang keempat, beri anak kesempatan untuk sukses mengatasi tantangan gitu. Jadi kalau misalnya dalam proses blended learning ini tuh kok rasanya susah melulu gitu ya, frustrated melulu, yang ada mentok melulu gitu ya, nah itu kan pasti akan capek tuh untuk ngejalaninnya gitu. Nah jadi bertahap gitu sehingga blended learningnya ini bisa dirasakan, oke, ini rasanya nyaman buat saya, rasanya memberi dampak positif buat saya gitu ya, dan semua pihak sih sebetulnya gitu, bukan hanya anak tapi juga guru dan orang tua. Nah kemudian yang terakhir, orang tua perlu mampu untuk memberikan umpan balik yang berkelanjutan. Ini menarik sekali ya Bapak Ibu, sebetulnya di masa pandemi ini pada saat orang tua itu bersama anak hampir 24 jam, mereka itu sebetulnya bisa berperan sebagai asesor ya dalam tanda kutip gitu. Kita kan kalau para guru kan nggak bisa tuh ngelihat langsung apa yang anak lakukan di rumah gitu. Sementara orang tua di depan matanya mereka lah, anak-anak tuh ada di rumah gitu ya. Jadi cara-cara yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan situasi ini sehingga orang tua tuh bisa jadi detektifnya para guru nih ibaratnya gitu ya, itu tuh jadi menarik sekali untuk dilakukan gitu ya, atau dibikin lebih sistematis gitu ya, misalnya selalu ada kolom atau checklist atau cara gitu untuk orang tua bisa memberikan informasi ke guru bahwa oh ternyata untuk tugas yang ini anak saya tuh bisa melakukannya secara mandiri, atau sedikit dibantu atau banyak dibantu gitu, atau bahkan tidak bisa sama sekali gitu ya. Nah itu bisa menjadi gambaran dalam tanda kutip seperti detektifnya para guru, gimana anak-anak mengikuti atau catch up dengan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh para guru seperti itu. Nah Bapak Ibu, ini berikutnya
saya share aja sedikit tentang pelibatan orang tua yang selama ini saya juga paham banget pasti menjadi isu tersendiri buat sekolah gitu ya, bagaimana sih melibatkan orang tua, bentuk-bentuk kegiatannya itu seperti apa. Nah, ini ada sedikit praktik baik, ada 3 kategori Bapak Ibu. Yang pertama, orang tua sebagai sumber belajar. Orang tua sebagai sumber belajar itu seperti apa sih gitu ya. Nah, ini poin-poinnya seperti tertera di layar, bisa jadi guru tamu di kelas. Ini sepertinya juga sudah banyak ya Bapak Ibu yang mempraktekkan, bisa hadir sebagai guest speaker, menceritakan tentang profesi gitu ya, bisa dikaitkan dengan mata pelajaran atau kurikulum yang sedang dilaksanakan oleh para guru kepada murid-muridnya. Bisa juga orang tua sebagai terlibat dalam proyek pekerjaan rumah. Ini juga menarik ya Bapak Ibu, bisa dengan berbagai cara. Nah, dengan orang tua terlibat dalam proyek pekerjaan rumah ini gitu ya, tentunya keterlibatannya disesuaikan dengan jenjang anak-anaknya gitu ya, keterlibatannya. Nah, itu juga menarik karena dengan orang tua terlibat dalam proyek pekerjaan rumah gitu ya, terlibat ya Bapak Ibu, bukan mengambil alih. Itu saya suka ada dua hal yang berbeda gitu. Terlibat itu bukan berarti mengambil alih. Nah, ini biasanya orang tua dengan anak-anak di jenjang yang lebih kecil gitu ya, mungkin kesulitan untuk memandu anak yang mengerjakan tugas, pada akhirnya mengambil alih. Jadi sekali lagi kita gunakan kata terlibat, bukan mengambil alih dalam proyek pekerjaan rumah, sehingga orang tua bisa melihat langsung gitu ya, loh, anak saya ternyata mahir betul perkaliannya gitu ya, 3 kali 3 9 gitu ya, mungkin kelas 1 atau kelas 2, 9 kali 3 27 gitu ya, tapi kalau ditanya 3 kali 3 itu kayak apa sih gitu ya, ternyata tidak bisa menjelaskan gitu ya, jadi hanya mengetahui gitu ya jawaban, tapi tidak paham dengan konsepnya. Nah, itu kemudian bagus sekali kalau orang tua punya concern seperti itu. Nah, concern itu biasanya baru muncul kalau memang terlibat sih gitu. Nah, itu maka bisa menggunakan alat proyek pekerjaan rumah untuk bisa menggali lebih dalam capaian belajar anak. Kemudian orang tua juga bisa sebagai pengajar ekstrakurikuler. Nah, kemudian yang juga bisa dilakukan adalah orang tua sebagai pelajar nih Bapak Ibu, ini juga sepertinya sudah banyak dipraktikkan ya. Ada hadir di kelas-kelas parenting, kemudian orang tua membuat kelompok orang tua berbagi, atau kelompok hobi dan karir. Ini juga sebagai bentuk pelibatan orang tua yang mengerucut atau mengarah kepada pembentukan komunitas ya gitu. Nah, itu baik sekali sebetulnya untuk kemudian diterapkan di sekolah masing-masing sehingga tercipta gitu ya yang namanya pengasuhan urusan bersama, bahwa kita sesama sebagai warga sekolah sama-sama bertanggung jawab atas kesuksesan belajar anak-anak kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah orang tua sebagai pendukung Bapak Ibu, biasanya itu jadi panitia pentas seni, hadir di hari pertama sekolah, atau aktif di kegiatan-kegiatan tambahan ya, seperti misalnya mendekor sekolah dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa praktik baik yang mudah-mudahan bisa menjadi ide atau bahkan selama ini sudah dijalankan juga oleh Bapak Ibu di satuan pendidikan masing-masing. Nah, salah satu program dari keluarga kita yang saat ini sedang berjalan adalah Bapak Ibu program Sekolah Rangkul Keluarga. Nah, ini adalah program pelibatan orang tua berbasis sekolah untuk 1 tahun ajaran. Ini terutama untuk Bapak Ibu apabila di sekolah itu merasa tidak ada sumber daya khusus yang bisa menjalankan program pelibatan keluarga ya Bapak Ibu. Nah, ini khususnya di kategori orang tua sebagai pelajar, yaitu sesi-sesi peningkatan kapasitas orang tua. Tujuannya apa? Tujuannya supaya partisipasi orang tua dalam proses belajar anak itu meningkat. Kemudian kolaborasi antar warga sekolah juga meningkat. Kemudian program pelibatan keluarganya bisa berjalan secara berkelanjutan. Nah, ini programnya namanya Sekolah Rangkul Keluarga Bapak Ibu yang sedang kami jalankan. Ada paket Sekolah Rangkul Keluarga Mandiri, jadi pelatihan untuk manajemen sekolah, guru, dan perwakilan orang tua, yang kemudian nantinya bisa menjalankan sesi pendidikan keluarga atau parenting secara mandiri di sekolahnya masing-masing, dan kemudian juga bisa bergabung dengan jaringan Sekolah Rangkul Keluarga. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu pikir, aduh kayaknya nggak ada sih kalau dari pihak sekolah yang bisa jadi penggerak pendidikan keluarga, semuanya udah sibuk gitu ya dengan perannya masing-masing, ada juga yang namanya paket Sekolah Rangkul Keluarga Berdaya, di mana paket ini menyediakan program parenting selama 1 tahun ajaran yang kemudian fasilitatornya dan seluruh sumber dayanya itu dari kami. Materinya bisa materi basic parenting, bisa parenting teenager, tergantung jenjang
dari orang tua di sekolah tersebut gitu. Nah ini sesinya bisa berkelanjutan ya Bapak Ibu, jadi nggak kadang-kadang ada, kadang-kadang iya gitu ya. Selama 1 tahun ajaran itu bisa dilakukan secara berkelanjutan. Nah itu aja Kak Gege penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sama-sama Ibu Yulia, sangat bermanfaat pasti ya buat kawan abad 21 gitu. Tapi nggak afdol nih kalau misalkan dari kawan abad 21 ini nggak ada yang mengajukan pertanyaan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan di kolom chat atau di komen YouTube ya gitu. Karena sesi hari ini sangat bermanfaat ya, ada banyak sharing dari sekolah terutama dan ada dari keluarga kita ya. Iya, Kak Gege ini seingat saya juga ada Bu Adel nih yang bisa cerita sedikit tentang praktik sekolah rangkul keluarga. Apakah Bu Adel sudah di sini? Ibu Adel, apa sudah ada? Oke, ada. Ya, Bu Yulia. Halo Bu Adel. Halo teman-teman semuanya. Oke. Jadi susah di unmute. Ya, seneng banget ini di sekolahku juga kayak gitu sih, permasalahan PJJ itu sama sih juga ya, meskipun sekolahku nggak terlalu besar amat sebenarnya di Makassar ya. Jadi permasalahan orang tua yang disampaikan tadi sama Bu Yulia tuh terjadi juga, bahwa sampai ada orang tua di forum diskusi itu sampai ada yang hopeless gitu ya, sampai patah semangat gitu. Kenapa sih Bu, ini anak nggak mau nurut mau belajar sama saya di rumah gitu kan, sampai kayak begitu. Jadi problem-problem yang seperti itu tuh terjadi di sekolah. Nah, kami merefleksikan di akhir tahun ajaran baru kemarin, kemudian mengenal ini, dapat informasi tentang sekolah rangkul ini, akhirnya kita mengenalkan nih ke orang tua, ayah bunda ini ada loh, kalau misalnya kita belajar sama-sama tentang bagaimana tujuan belajar untuk anak-anak, kira-kira gimana, butuh nggak ya kita belajar tentang itu gitu kan. Sekolah juga sudah benar-benar targetnya itu bukan hanya mengejar materi gitu ya, cuman kita juga mengharapkan anak itu bisa mandiri belajar gitu. Jadi kita sampaikan juga nih ke orang tua, ada loh belajar tentang bagaimana mendampingi anak supaya mandiri belajar, kira-kira kita butuh nggak ya belajar tentang ini gitu. Nah akhirnya dari diagnosis itu orang tua pada sepakat nih mau belajar sama-sama. Akhirnya ya alhamdulillah semua sepakat dan kita mengajukan untuk belajar sama-sama sama pihak keluarga kita, dan mulai di tahun ajaran ini kita belajar sama-sama, ayah, orang tua dengan ibu guru juga. Kita memang ambilnya yang berdaya ya, karena kita belum punya sumber daya untuk belajar, sumber daya itu belajar kemudian meneruskan ke orang tua itu kita belum punya. Akhirnya kita memilih yang berdaya gitu. Jadi ya alhamdulillah semua akhirnya siap belajar. Semoga dengan pembelajaran ini ya, kita sekolah, orang tua juga bisa temukan metode-metode yang pas, yang sesuai dengan kebutuhan nanti keluarganya masing-masing. Seperti itu Bu Julia, semangat sekali mau belajar. Terima kasih Bu Adel. Sama-sama. Terima kasih banyak Bu Adel atas sharingnya. Sama-sama. Di sini kita juga sudah melihat ada banyak pertanyaan ya dari kolom chat dan juga ada dari YouTube nih gitu. Tapi kurang lebih saya merangkum ada 3 pertanyaan yang serupa nih gitu. Yang mungkin saya anggap sebagai kekhawatiran mungkin ya dari kawan abad 21. Intinya adalah bagaimana nih cara menarik minat orang tua agar peduli gitu. Peduli dengan pendidikan anaknya di abad 21 ini gitu. Di mana masih ada keterbatasan
secara teknologi, mungkin secara finansial, dan juga awareness-nya juga masih kurang nih gitu. Akhirnya kan bagaimana cara menumbuhkan awareness ke orang tua dan mau peduli terhadap pendidikan anaknya gitu. Mungkin bisa dijawab oleh dari dari Pak Firman dulu mungkin ya. Ya, halo? Silakan Pak. Ya, baik. Pertanyaannya bisa diulang, Bu? Bagaimana cara menumbuhkan awareness dan kepedulian terhadap orang tua, terhadap pendidikan anak, terutama untuk pendidikan di abad 21, di mana selain hanya masalah awareness dan kepedulian, mereka pun juga punya keterbatasan secara teknologi, secara finansial dan teknologi gitu. Jadi Oke, ada baik. dua faktor lah istilahnya. Baik, terima kasih Kak GG. Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin untuk mencoba memberikan pendapat terkait pertanyaan atau problem ya, permasalahan yang disampaikan. Dalam pembelajaran abad 21 yang mungkin tadi para narasumber sudah menyampaikan bahwa pentingnya peran teknologi di sini, tentu peran teknologi ini tidak menggantikan peran orang tua ya. Tentu ini adalah sebuah hal yang kedua halnya itu harus berjalan berdampingan menurut saya. Nah, bagaimana cara mengatasi dari segi penguasaan teknologi oleh orang tua dan dari segi finansial mungkin ya cara dari permasalahan finansial dan bagaimana cara memahami teknologi dari segi point of view dari orang tua. Sebagai orang tua kita justru kalau menurut saya sebagai orang tua dengan adanya teknologi ini kita jadi lebih dimudahkan memantau anak-anak kita dalam belajar. Karena kalau zaman dulu sebelum teknologi itu berdampingan atau diintegrasikan ke dalam pendidikan, yang kita tahu itu informasinya hanya sebatas dari guru atau dari sekolah atau mungkin dari teman-temannya gitu ya. Nah, kalau dengan ada teknologi ini transparansi ya, terus juga bisa efektif dan efisien. Kita bisa tahu tuh bagaimana track record ya anak kita dalam belajar itu bisa terlihat. Nah, caranya juga saya rasa tentu dengan pemilihan sistem yang bagus gitu ya. Pemilihan sistem yang menarik, yang bukan hanya bagus ya, tapi menarik menurut saya. Dan itu sudah tersedia banyak di mana namanya di dunia digital ini ya. Tentu sekolah juga harus sebagai penyelenggara pendidikan harus memilih sistem yang ramah untuk orang tua tentunya. Nah, itu dari segi bagaimana cara menguasainya ya. Itu yang penting kita memilih sistem yang ramah. Sistem yang ramah ini berarti kita nggak perlu klik sana klik sini. Yang penting kalau prinsip kami di sekolah kami yang penting orang tua bisa mengklik maksudnya bisa mengakses. Nah, itu bisa langsung terbuka semua. Nah, nanti mungkin perlu pendampingan memang. Perlu pendampingan, tapi saya rasa nomor satu yang paling utama adalah ada niat untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Tadi dari Kak Yulia juga sudah kita sama-sama dengar bahwa orang tua itu punya peranan yang cukup penting ya dalam pendidikan anaknya gitu ya. Lalu kalau dari segi finansial, memang kalau dari pengalaman di sekolah kami SMA Negeri 24 Jakarta, tidak semua peserta didik atau tidak semua orang tua memiliki laptop misalnya, hanya berupa handphone. Nah, ini sudah cukup sebenarnya. Jadi tinggal modal handphone itu kita bisa berpartisipasi dalam peran pendidikan anak. Nah, dengan cara apa? Ya itu tadi sebenarnya cukup satu kalau dari segi finansialnya, dari segi apa yang Bapak Ibu punya, misalnya hanya misalnya handphone, ya sudah bisa. Kita bisa tinggal integrasikan dengan handphone itu bagaimana anaknya belajar dan seterusnya. Yang jadi permasalahan mungkin jika tidak memiliki gawai sama sekali. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi perhatian bagi pemangku kebijakan ya di tingkatan dinas mungkin ya, atau mungkin sudah sudah menjadi, saya rasa kalau nggak salah tahun 2020 tuh sudah ada di daerah Sudin kami itu sudah ada program pembagian gawai ya. Gawai misalnya seperti handphone, itu kerjasama antara Sudin dengan alumni gitu ya, untuk semua peserta didik itu memiliki gawai. Dan kalau nggak salah, kalau kita mengupdate informasi terbaru, Kemendikbud Ristek Dikti juga sedang menganggarkan
berapa juta laptop ya kalau nggak salah, itu yang anggarannya juga berapa triliun untuk digitalisasi sekolah. Nah itu kalau dari segi finansial ya, kita mungkin jawaban saya dari segi finansial itu memang sangat berpengaruh pada gawai. Nah kalau dari segi awareness-nya kita harus memang ada niat untuk mau belajar. Terima kasih, kembali ke KGG. Baik. Mungkin ada tambahan dari yang lain atau terkait awareness-nya nih, gimana cara menumbuhkan awareness orang tua nih gitu. Karena memang oke, mungkin fasilitas ada, semua ada gitu. Tapi akhirnya balik lagi apakah orang tuanya aware atau tidak gitu, bahwa itu adalah satu hal yang penting ya gitu. Mungkin salah satunya dari Ibu Yeti mungkin bisa. Baik, saya akan coba menjawab ya. Sharing saya kebetulan memang Sekolah Pandu ini ada menggunakan sistemnya LMS-nya itu adalah mengenai IMSIS. Nah, awal-awal penggunaan IMSIS itu sangat menyulitkan orang tua. Nah, kami melakukan komunikasi secara ramah. Kami mengajak orang tua kalau memang kesulitan, akhirnya orang tua untuk datang ke sekolah dan kami ajarin cara-caranya untuk mengupload tugas atau untuk melihat pengumuman atau untuk mengunduh rapot. Itu kami memberikan pelayanan yang penuh pada orang tua, di mana orang tua mungkin ada beberapa orang tua yang memang dalam tanda petik gaptek walaupun sarana sudah ada, HP-nya support, tapi dalam penggunaan Drive pun juga masih ada orang tua yang kebingungan. Jadi kami dengan sabar memberikan pelayanan dan orang tua itu diundang ke sekolah. Ataupun kita bicara secara japri dengan orang tua tersebut bagaimana kesulitannya. Mungkin itu jawaban saya yang simpel. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Ibu Yeti. Bagaimana dengan Pak Imam nih pendapatnya? Ya, terima kasih. Bagus banget ini pertanyaan. Dan ini memang semuanya dirasakan dari semua elemen, dari Sabang sampai Merauke ya, Bapak Ibu semua. Dengan kondisi yang berbeda-beda, kondisi budaya, latar belakang peserta didik dan orang tua, baik terutama perekonomian. Tadi ada curhatan di NTT, jaringan akses terbatas. Nah, kembali lagi, ini kita ngomong domainnya adalah pendidikan. Kontrol utamanya ada di sekolah. Dan kembali lagi ke guru. Murid itu gimana guru, Bapak Ibu? Artinya kalau kita bicara sivitas guru, maka ada di manajemennya, maka sekolahlah yang harus punya nyali, punya gagasan, punya ide, apapun constraint-nya, apapun kendalanya, pendobrak awalnya duta belajar adalah sekolah. Apapun masalahnya. Kalau saya punya solusi, berikan duta-duta belajar yang datangnya dari sekolah. Apapun, harus ada inventarisir permasalahan yang ada di zona peserta didik, apapun kondisinya, itu harus diinventarisir, apalagi dalam kondisi pandemi. Apalagi anak SMK, apalagi anak-anak yang memang perlu perhatian, gitu kan. Kondisi kayak begini kita nggak bisa bicara yang muluk-muluk, nggak bisa. Kita punya solusi yang formula, terkadang di lapangan mentok Bapak Ibu. Nah, kembali lagi saya bilang kita logis saja. Maka duta belajar kita, duta pendidikan kita kembali kepada nyali dan keberanian dari sekolah untuk terjun ikhlas apa enggak kerja ibadah untuk pendidikan bangsa Indonesia. Melihat anak yang sulit, turun itu guru harus. Guru harus turun, harus tahu, harus punya duta belajar, sisir seluruhnya. Secontoh, semisal Bapak Ibu, misalkan ada teman-teman kita yang misal kekurangan, baik itu gawai, device, ataupun paket data. Kalau di Jakarta mungkin sudah ada paket data yang sudah di stok oleh dinas ataupun kementerian, tapi di daerah bagaimana? Ini kan jadi permasalahan khusus juga. Nah, kembali lagi ke sekolah, inisiatif sekolah, keberanian sekolah, ya kan? Karena gini, kalau outputnya daripada sekolah itu bagus, ya sekolah kan yang bagus. Artinya kembali lagi, sekolah kasarannya mau nggak maju, turun ke anak-anak yang lagi kesulitan, gitu. Apa perangkatnya yang dipakai tadi Mas Firman, Bu Yeti, Bu Yulia sudah menjelaskan. Saya pikir perlu nyali, gitu demikian. Baik. Terima kasih banyak Pak Imam Gunawan dan narasumber yang lain sudah memberikan jawaban, dan mohon maaf sayangnya karena memang keterbatasan waktu. Jadi sesi tanya jawabnya hanya sampai sini saja gitu. Jadi untuk kawan abad 21 yang sudah bertanya di kolom komen tapi belum sempat terjawab, mohon maaf sekali.
Ken. Sebentar. Nah, tadi Ibu Yulia izin pamit dulu karena ada kepentingan, jadi mohon maaf kepada yang lainnya. Oke. Lalu di sini kalau misalnya dari rekan-rekan, halo, suara saya terdengar? Masih Bu, masih Bu, Oke, masih. masih ya. Oke, baik. Baik, sekarang sebenarnya sudah masuk di penghujung acara dari webinar ini. Jadi karena memang keterbatasan waktu juga, terima kasih sebelumnya kepada narasumber sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara webinar Siap Blended Learning dan sudah mempresentasikan praktik baiknya ya dari sekolah masing-masing gitu. Lalu sedikit ada penjelasan dari kami terkait jaringan jejaring sekolah abad 21. Di sini KGG ingin mengajak seluruh kawan abad 21 yang hadir di webinar ini dan khususnya Bapak dan Ibu guru kepala sekolah maupun kepala yayasan untuk gabung di jejaring SA21 ini, sekolah abad 21 ini. Kenapa saya ingin sekali mengajak guru, kepala sekolah untuk masuk ke jaringan ini? Karena setiap sekolah yang bergabung di dalam jaringan sekolah abad 21 akan didukung dengan mempersiapkan kualitas dalam menghadapi perubahan perspektif sekolah favorit nih di masa depan. Jadi mulai dari akses publikasinya, program belajar berkualitasnya, hingga jaringan kolaborasi organisasi ternama, semua sudah tersedia untuk sekolah gitu. Next. Dan kenapa mesti gabung nih di jaringan sekolah abad 21? Karena ada banyak tantangan yang akan dihadapi sekolah dalam mencapai sekolah favorit di masa depan. Jadi kalau misalnya bisa dilihat di slide, ada 80% orang tua lebih memilih sekolah dengan informasi digital, adanya ketidakpuasan juga dengan pembelajaran sekolah, lalu program belajar yang dirasa orang tua kurang adaptif dan inovatif nih. Dan saat ini orang tua lebih ingin aktif dilibatkan dalam pendidikan gitu. Itulah tantangannya gitu. Next. Maka dengan tantangan tersebut, jaringan sekolah abad 21 ini membantu sekolah untuk menjawabnya dengan melakukan berbagai aktivitas-aktivitas ini dari sekolah abad 21, mulai seperti program penerimaan murid baru yang siap digital di awal semester, terus publikasi digital dan variasi kegiatan belajar menarik di mata orang tua, serta kualitas program yang inovatif, adaptif, serta program dan komunitas yang membahas pelibatan orang tua dalam sekolah gitu. Next. Nah, bagaimana nih caranya untuk mendaftar jejaring sekolah abad 21? Bisa langsung dilihat di situ ada link info.sekolah.mu/daftar sekolah abad 21 ya. Bisa masuk ke situ untuk daftarnya, atau jika ada yang ingin ditanyakan bisa menghubungi Kak Wita dan Kak Fikbar nih sesuai dengan nomor yang ada di sana gitu. Kunjungi pula web kami di sekolahabad21.sekolah.mu untuk informasi lebih lengkapnya. Dan jangan lupa follow @sekolahAbad21. Gitu. Saya Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah, kepala yayasan semua bergabung di jaringan ini ya. Dan untuk kawan orang tua dan murid abad 21, segera infokan juga sekolahnya untuk bergabung ke jaringan sekolah abad 21 gitu. Jangan lupa juga untuk memberikan insight menarik dalam acara webinar di Instagram kawan abad 21 sekarang ini. Jadi tag Instagram sekolah abad 21 dan pengumuman akan dilakukan di sesi penutupan webinar. Jadi pastikan bahwa kawan murid abad 21 mengikuti rangkaian webinar sampai besok ya, tanggal 31 Juli 2021. Silakan, next. Oke, dan hari ini juga jam 4 akan ada webinar lanjutan untuk webinar 6-nya. Jadi untuk yang mau hadir juga silakan untuk hadir di webinar ini gitu. Next. Oke, ini untuk acara besok. Untuk di hari Sabtu 31 Juli 2021. Oke. Dan untuk absensinya silakan dengan mengetik link tersebut, link absensi, yang nanti juga ada di kolom chat ya untuk link absensinya. Seperti itu. Terima kasih semuanya. Mari kita foto bersama dulu ya untuk perpisahannya nih. Baik, Bapak Ibu. Maaf sebelumnya bisa di stop screen, oke baik.
Nanti saya akan mulai pada hitungan ketiga ya, akan difoto Bapak Ibu. Di sini ada 10 slide ya, 10 slide, nanti kita akan berfotonya sampai 10 kali. Berarti baik, kalau begitu ya kita berfoto. 1, 2, 3. Baik. Lagi ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Biar semuanya kebagian. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Baik, ke belakang-belakangnya nggak on cam sepertinya. Mungkin itu sudah cukup fotonya Mbak Gege. Silakan. Baik, terima kasih banyak. Silakan rekan-rekan kawan abad 21 bisa live dari room ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu jangan lupa untuk link absensinya ada di kolom chat ya. Baik. Terima kasih.